Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat tanggal 23 Oktober 2020, kita akan belajar dari Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Judulnya adalah Kembali ke Naomi. Kembali ke Naomi. Sebelumnya kita membaca Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Naomi bersama dengan Rut kembali ke tanah kelahiran Naomi, Naomi sendiri berkata demikian, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara." Ketika orang-orang memperbincangkan tentang dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata Mara di dalam bahasa Ibrani juga Mara itu artinya pahit. Pahit. Mengapa? Karena Naomi sudah mengalami hal yang pahit di dalam hidupnya, termasuk meninggalnya suaminya dan kedua anaknya. Maka dia tidak mau disebut Naomi, tapi maunya disebut Mara karena kehidupan yang pahit yang dia alami. Tetapi perhatikan, setelah lama dari perkataan Naomi ini, Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada Naomi untuk mengalami kebahagiaan. Setelah beberapa waktu lamanya dari perkataan Naomi tersebut, Tuhan memberikan kesempatan kepada Naomi untuk mengalami kebahagiaan. Maka saya sebut dengan judulnya adalah Kembali ke Naomi. Kembali ke Naomi. Nama Naomi di dalam bahasa Ibrani adalah Naomi. Itu artinya indah, artinya cantik, artinya elok, artinya bagus, artinya dapat disetujui, dan artinya menyenangkan. Hal seperti apa yang membuat saya bisa berkata bahwa Naomi kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang bahagia? Itu ada di dalam Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini. Tetapi mari kita membaca ayat 14 dan 15. Demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Ayat 15. "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di awalnya tadi saya sebutkan bahwa Naomi tidak mau disebut Naomi dan maunya disebut Mara.
yaitu ketika perempuan-perempuan itu berkata tentang Naomi. Nah, di sini perempuan-perempuan itu juga berkata tentang Naomi. Terpujilah Tuhan karena telah menolong Naomi dengan seorang penebus. Naomi ditolong oleh seorang penebus. Setelah di Moab, Naomi kehilangan suaminya dan kedua anaknya yang seharusnya menegakkan kaumnya. Maka di tanah perjanjian di mana Naomi sebelumnya hidup, Naomi telah diberikan Tuhan seorang penebus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penebus itulah yang akan menegakkan kaum Elimelek suaminya. Dan penebus itu adalah Boas. Ini penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Seorang penebus penting di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena dengan demikian Naomi tidak menjadi malu. Dan Naomi tidak sia-sia hidupnya. Karena kaum dari suaminya itu akan diteruskan, ditegakkan lagi oleh Boas yang adalah penebus yang diutus oleh Tuhan bagi Naomi dan juga tentu bagi Ruth. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penebus itu memastikan kelanjutan dari kaum Elimelek, suami Naomi yang sudah meninggal itu, melalui kelahiran seorang anak laki-laki, yaitu Obed. Baca ayat yang ke-17, demikian. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ada seorang anak laki-laki yang diperanakkan oleh Boas dengan Ruth tentunya dan diberi nama Obed. Menariknya di sini itu dikatakan, perhatikan ayat ini menarik. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Pada Naomi, perhatikan, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Mengapa demikian? Karena penulis dari surat ini, dari kitab ini ingin menunjukkan bahwa penebus itu berlaku bagi Naomi. Penebus itu telah menebus Naomi. Maka dikatakan di sini pada Naomi, bukan pada Ruth, bukan pada Boas bahkan penebus itu, tetapi pada Naomi. Itu artinya bahwa fokusnya kepada Naomi. Mengapa tadi saya kasih judul kembali ke Naomi? Karena ini fokusnya di sini ayat ini. Tadinya Naomi berkata, aku marah, pahit. Sekarang di sini jelas sekali di ayat ini. Fokus kepada Naomi, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi Naomi untuk menikmati kebahagiaan. Marah menjadi Naomi kembali. Kepahitan menjadi kebahagiaan kembali. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin saat ini Anda mengalami kepahitan di dalam hidup ini. Kehidupan yang pahit di dalam hidup ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang Anda alami yang membuat hati getir, pahit rasanya. Saya tidak tahu masalah apa. Tetapi perhatikan, peristiwa Naomi ini seharusnya menggugah semangat Anda untuk bertahan di dalam menghadapi kepahitan itu. Di dalam menghadapi kenyataan hidup yang pahit itu. Peristiwa Naomi harus menggugah semangat Anda untuk bertahan. Dan percayalah, saudara, suatu kali nanti kepahitan itu akan diubah menjadi kebahagiaan. Marah akan diubah menjadi Naomi. Kepahitan hidup Anda akan diubah menjadi kebahagiaan.
tunggu waktunya, sabar, tunggu waktunya, tapi bertahanlah. Bertahanlah. Hanya jangan pikirkan kebahagiaan itu soal materi ini dan itu secara jasmani seperti itu. Bukan. Tuhan memberikan hati yang penuh bahagia di dalam hidup Anda suatu kali nanti. Sekalipun saat ini kepahitan, kehidupan yang pahit Anda alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya akan hal ini. Saya berharap, saya berdoa supaya Anda percaya bahwa sesungguhnya kepahitan hidup Anda akan diubah oleh Tuhan menjadi kebahagiaan. Mara kembali ke Naomi. Kepahitan kembali kepada kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah Naomi, di mana sebelumnya dia mengatakan sebagai Mara karena pahit hidupnya. Tapi kemudian Tuhan memberi kesempatan kepadanya untuk hidup bahagia. Kami yakin, kami yang saat ini mengalami kepahitan dalam hidup ini, kehidupan yang pahit, yang getir, tidak menyenangkan, suatu kali nanti Tuhan akan ubah menjadi kebahagiaan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Bertahan di dalam masalah apapun. Karena kami yakin Tuhan akan mengubah menjadi kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.